itu yang menjadi pertanyaan besar saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump lantas membatalkan serangannya ke Iran. Lantas apakah implikasinya terhadap keamanan global? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kami akan menyapa di sebelah saya. Sudah ada Prof. Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar dari Hukum Internasional Universitas Indonesia. Terima kasih sudah hadir, Prof. Terima kasih, Windy. Iya, dan sebelahnya langsung saja kami akan menyapa Mas Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Mas Faisal. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Ya, dan kami juga ingin menyapa Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati selaku pakar strategi lulusan US Air War College. Selamat malam, Pak Agung. Malam. Tentunya ini Bapak-Bapak menjadi perbincangan yang menarik karena kita ketahui bersama Presiden AS sebelumnya ini sangat-sangat tegas, ancaman demi ancaman dikeluarkan dari mulutnya. Bahkan Prof, kita ketahui bersama dibilang bahwa Iran hati-hati, kami akan menghadirkan strategi yang sangat besar. Namun ternyata ciut, Prof. Ya. Jadi kalau saya perhatikan yang ada di media, apa yang disampaikan oleh Presiden Trump, pertama dari juru bicaranya yang mengatakan bahwa 18 orang yang akan dieksekusi mati ternyata dihentikan. Baik. Sehingga tidak jadi serangan itu dilakukan. Yang kedua adalah pernyataan Trump ketika di doorstop oleh wartawan ditanyakan apakah ini atas saran dari negara-negara di Arab, ya, Israel. Beliau katakan enggak, itu semua keputusan saya. Baik. Nah kalau udah kayak begini, saya melihat Trump itu kalau dulu tuh ada Louis ke-14 ya, kaisar di Perancis ya yang mengatakan l'état c'est moi. Kalau sekarang enggak. Nah. Le monde c'est moi. Le monde itu the world is me. Dunia jadi yang itu menentukan dunia itu adalah saya. Jadi nggak perlu ada masukan, nggak perlu lihat aturannya bagaimana, tidak lihat apakah dari segi kesiapan dari militer Amerika Serikat di sana sudah siap atau tidak. Pokoknya dia bilang kalau saya mau jalankan, saya jalankan. Tapi kalau saya tidak mau jalankan, saya tidak mau jalankan. Dan ini sudah disampaikan oleh Presiden Trump ketika beliau mengatakan, saya nggak butuh hukum internasional. Bahwa yang bisa menentukan apakah saya akan masuk atau tidak, ini dan lain sebagainya adalah moralitas saya. Baik. Itu yang disampaikan oleh Presiden Trump, dan ini kelihatannya yang dimunculkan. Sehingga kalau udah seperti ini, predictability, ya, apa sih kemungkinan yang akan terjadi ke depan itu, kita juga tidak tahu. Karena apa? Semua itu bergantung dari Presiden Trump sendiri. Baik. Betul. Pak Agung, Anda melihatnya memang seperti itu. Apa yang menjadi trigger untuk dilakukannya penyerangan dan apa pula yang menjadi Presiden Donald Trump ini mundur ataupun membatalkan serangan ke Iran, Pak Agung? Kita tahu ya bahwa menjelang Presiden Trump merencanakan serangan ataupun sudah mengatakan bahwa dia akan menyerang untuk mendukung para demonstran, itu ada beberapa negara yang menghubungi Trump. Baik. Khususnya dari negara Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat dan Mesir, dan juga yang uniknya adalah Netanyahu untuk membatalkan ini. Bahkan Israel sendiri. Israel, Netanyahu sendiri yang mohon membatalkan. Kenapa? Ada banyak pendapat di para pakar di luar, tetapi yang pertama adalah Iran, di dalam negeri Iran sendiri yang terjadi adalah demonstrasi yang berlangsung 2 minggu lebih, itu ternyata sudah menyurut dan bahkan ada counter demonstrasi pada hari Senin kemarin selama 2-3 hari dan justru berkali lipat lebih banyak daripada demonstrasi anti pemerintah. Baik. Terus yang kedua, kegagalan daripada para demonstran yang dicurigai, dituduh adalah ditunggangi oleh pihak luar dalam berkoordinasi, khususnya karena internet yang Starlink, internet sudah di blackout, Starlinknya juga di jam. Akibatnya tidak bisa komunikasi dan uniknya pada saat itu juga pemerintah Iran berhasil menangkap beberapa orang yang dikatakan adalah agen Mossad, agen dari intelijen Israel. Dengan ancaman akan dieksekusi berupa digantung di depan umum publik. Nah sekarang pertanyaannya, apakah betul karena ini Netanyahu minta agar ini dibatalkan? Atau ada sebab lain? Nah, ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya saat itu juga Israel dalam kondisi tidak siap menghadapi serangan. Karena jumlah daripada rudal penangkis serangan itu tidak siap dan juga kapal induk yang biasanya membackup juga tidak ada di sekitar Middle East. Itu masih berada di Laut Cina Selatan dan di Karibia. Dan yang terakhir juga adalah
kenyataan bahwa pemerintah Iran sendiri sangat kuat, artinya tidak segan untuk mengancam akan menghancurkan atau akan mengirim serangan kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di ini. Hitungan kalkulasinya apa untungnya juga bagi Amerika, karena isu utamanya nuklir sudah dikatakan selesai oleh Trump pada saat dihancurkan, tapi isu berikutnya apa betul Amerika ingin berperang untuk membela demonstran? Karena tidak ada alasan itu, demonstran sudah selesai dan nanti nextnya apa? Jangan sampai kayak Venezuela, nextnya masih bingung. Sekarang cari-cari nih, nextnya gimana? Jangan sampai di Iran setelah serangan habis itu ngapain? Nah itu kan memalukan. Jadi sesuai dengan dikatakan Profesor Rimanto, ya intinya adalah memang Trump itu nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Ya. Baik, Mas Faisal sendiri, jika kita membahas bagaimana kondisi dari Iran itu sendiri, sesungguhnya pergejolakan di dalam negerinya itu seperti apa? Ya seperti tadi dikatakan Pak Agung, Iran itu solid kalau menghadapi bangsa asing. Kita tahu demonstrasi anti rezim yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ambruk itu tidak mempengaruhi rakyat Iran secara keseluruhan. Baik. Jumlah demonstrasi anti rezim itu sekitar belasan ribu dibanding 90 juta rakyat Iran. Jadi memang Iran ini sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara itu sangat solid di bawah rezim Mullah. Ketika rezim Mullah mendeklarasikan bahwa mereka anti Zionis, anti Amerika tahun 1979, artinya mereka sudah membuat persiapan. Dan Trump sudah melihat ketika perang Juni tahun lalu, itu bagaimana Tel Aviv hancur, bagaimana Haifa luluh lantak. Artinya sekutu-sekutu Amerika di Timur Tengah itu tidak siap untuk menghadapi Iran dengan senjata peluru kendali balistik hipersonik bisa menghancurkan Tel Aviv dan Haifa. Yang kedua, kemarin itu ada kabar baru-baru ini Iran sudah menguji coba peluru kendali balistik antar benua. Antar benua? Nah, itu mulai dari Iran sampai ke Siberia, Moskow. Jadi atas izin Rusia. Baik. Jadi memang Trump ini menunjukkan kenapa Trump tidak jadi. Kalau menurut saya Trump gentar menghadapi Iran. Iran bukan seperti Libya di bawah Gaddafi, bukan seperti Suriah di bawah Assad. Iran ini adalah negara yang memang dari awal sudah memproklamirkan anti Amerika dan anti Zionis. Jadi mereka sudah siap dari awal. Ya, memang posisinya sudah jelas. Sudah jelas dari awal. Jadi mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi konsekuensi dari itu. Prof, kalau Anda melihatnya sendiri, Prof Hikmanto, apakah memang langkah dari Amerika Serikat ini bukankah memang pernyataan ataupun sikap dari Presiden Trump sendiri bahwa ini melanggar hukum internasional, maka sedianya saya tidak akan melakukan hal ini? Saya rasa kalau alasan hukum internasional itu nggak dipertimbangkan sama sekali oleh Presiden Trump. Tidak dipertimbangkan sama sekali? Kalau misalnya saya boleh berspekulasi ya, apa alasan Trump ya. Memang ada masukan dari berbagai negara yang tadi sudah disampaikan Pak Agung. Lalu kemudian kesiapan dari militer Amerika Serikat. Tapi juga ketika dia melihat Iran, Iran itu pada waktu ada demonstrasi, itu beberapa hari kemudian ada antinya juga demokrasi itu. Dan itu bisa lebih besar. Dan mungkin Trump juga berpikir bahwa operasi yang akan dilakukan ini tidak sama dengan Venezuela. Kalau Venezuela itu 300 menit. Lalu yang kedua adalah prosesnya adalah penegakan hukum. Sekarang kalau misalnya regime change yang akan dilakukan di Iran, pertanyaannya adalah apakah regime change yang baru, Reza Pahlavi, anaknya Shah Pahlavi itu, apakah akan diterima oleh rakyat Iran kebanyakan? Karena kalau misalnya di Venezuela itu memang pecah gitu ya, bahkan tokoh oposisinya kan datang ke Presiden Trump memberikan medali Nobel Prize untuk kemudian dia berharap bahwa dialah yang akan nantinya menjadi presiden. Gitu. Ya, seperti itu yang diharapkan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah Trump percaya dengan Reza Pahlavi? Karena Reza Pahlavi sudah bilang 3 hal. Kalau saya nanti menjadi pemimpin di Iran, maka saya akan hentikan senjata nuklir, program senjata nuklir. Kedua, saya akan lakukan hubungan baik dengan Amerika Serikat dan saya melakukan hubungan baik dengan Israel. Itu sesuatu yang ya diharapkan ya, karena dengan adanya regime change yang di bawah Mullah sekarang, di bawah Ayatollah ini, kan itu anti terhadap Israel, Amerika Serikat, bahkan sekarang sedang diduga membuat senjata nuklir begitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya Trump berpikir 2 kali. Berpikir 2 kali? Iya, artinya ini kan nggak mudah ini sebenarnya. Dan setelah ada masukan-masukan juga beliau berpikir.
Tapi saya juga berpikir Trump ini kan dia pelaku bisnis. Oh. Jadi kalau pelaku bisnis itu bluffing itu biasa. Jadi kayak main kartu, gitu kan? Dia bisa mengatakan bahwa saya akan serang ya rakyat kamu, rakyat demo-demo itu, teruskan. Walaupun dia bilang nanti ada bantuan yang akan membantu kamu. Mungkin enggak. Iya, Tapi karena kita kan dia tidak udah- tahu kartu yang sebenarnya apa. Iya, kartunya sebenarnya apa? Mungkin juga nggak as semua itu. Tapi kan dia mau dorong rakyat di Iran untuk silahkan rakyat Iran yang menyelesaikan. Kami cuma bersuara aja, gitu kan? Mungkin itu. Dan segala sesuatu memang semuanya disiapkan. Tetapi saya yakin resiko kalau misalnya Amerika melakukan serangan ke Iran itu mendekatkan kita dunia pada Perang Dunia Ketiga. Baik. Maka ini juga salah satu pertimbangan mungkin dari Presiden Trump untuk tidak melakukan. Karena ada juga yang mengatakan Rusia sudah siap untuk membackup Iran. Karena bagi Rusia kalau dia harus berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat langsung, itu jelas itu udah Perang Dunia Ketiga. Tapi sekarang bagaimana Rusia bisa memberi pelajaran ke Amerika tanpa harus berhadapan-hadapan dengan Amerika. Yaitu kalau Venezuela sudah selesai, katakanlah begitu, ya Iran. Atau mungkin juga Kolombia. Mungkin juga Cina juga akan melakukan hal yang sama. Artinya mereka menggunakan Iran sebagai proksi. Bukannya tidak mungkin itu yang dikhawatirkan juga oleh Trump. Kalau misalnya seperti ini, berarti kita mendekatkan pada Perang Dunia Ketiga. Dan tersebut. Selat Hormuz itu juga penting loh. Dan itu kalau misalnya terjadi perang di sana, itu akan tertutup dan kemudian transportasi tanker-tanker besar itu akan terganggu. Nah, itu Baik. yang mungkin ya, walaupun Trump selalu mengatakan enggak, itu keputusan saya. Saya yang bisa menentukan kapan saya akan perang, kapan tidak perang.